wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses belajar kita dapat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian ini dapat mudah memahami materi yang akan disampaikan hari ini. Oke? Seperti biasa, kita berdoa diiringi dengan musik. 1, 2, 3. Selamat Doakan beserta kita, selamat tersamping burung yang terbang. Selamat ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan pimpin doanya, Akila. Duduk siap, duduk rapi, siap pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman min ibadika sholihin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Akila dan kawan-kawan. Nah, anak-anak tahu nggak sekarang mau belajar tentang apa? Tentang Quran. Betul, sesuai yang udah Ibu bilang pada pertemuan kemarin. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang perubahan diri dan pubertas. Diri dan pubertas. Di sini kalian udah tahu belum? Udah familiar belum? Apa itu pubertas? Belum tahu? Iya, perubahan diri emang materinya. Tapi tahu nggak apa itu pubertas? Jadi, pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya pada masa ini itu terjadi perubahan di fisik, perubahan atau tubuh, terus juga perubahan emosional atau perasaan, dan juga perubahan cara berpikir kita. Nah, contoh perubahan fisik itu, contohnya kalau laki-laki itu suaranya lebih berat. Nah, kalau perempuan itu dadanya atau payudaranya itu membesar, gitu ya. Nah, Ibu mau kasih tahu kalau manusia itu memiliki dua jenis kelamin. Ada yang tahu nggak dua jenis kelamin itu apa aja? Perempuan dan laki-laki. Iya. Jadi manusia itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, contoh manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu contohnya ada ayah, ada paman, dan juga ada kakek. Sedangkan manusia yang berjenis kelamin perempuan itu contohnya ada ibu, ada nenek, dan juga tante. Jadi kalian udah bisa bedain kan
mana yang berjenis kelamin laki-laki dan mana yang berjenis kelamin perempuan. Udah bisa bedain kan? Udah. Oke. Nah, di sini ibu mau nanya, siapa yang merasa berjenis kelamin perempuan? Angkat tangan. Iya, betul. Terus siapa yang merasa berjenis kelamin laki-laki? Angkat tangan. Iya. Di sini ibu akan membagi dua kelompok. Nah, yang merasa dirinya itu berjenis kelamin perempuan, silakan berdiri dan juga baris di sebelah kanan. Sedangkan yang merasa dirinya berjenis kelamin laki-laki, berdiri dan baris di sebelah kiri. Ayo berdiri. Yang perempuan di sini baris ya. Yang laki-laki di sini baris. Jangan. Dah. Agak geser ke sini yang perempuan. Dah. Nah, di sini ibu mau nanya satu persatu. Aulia punya tangan berapa? Dua. Jirdan punya tangan berapa? Dua. Akila punya kaki berapa? Dua. Holis punya kaki berapa? Dua. Sabila punya mata berapa? Dua. Kalau Suardi punya mata berapa? Dua. Ajahra punya telinga berapa? Dua. Mulia punya telinga berapa? Dua. Oke. Jelita punya mulut berapa? Satu. Yandi punya mulut berapa? Satu. Oke. Nah, itu adik-adik, kira-kira laki-laki dan perempuan itu memiliki persamaan enggak? Enggak. Tadi itu persamaan laki-laki dan perempuan. Jadi ya, laki-laki sama perempuan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu tadi yang sudah disebutkan. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki dua tangan, dua kaki, dua telinga, dua mata, satu hidung, satu mulut, dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaannya antara laki-laki dan perempuan ini? Ada yang tahu nggak perbedaan laki-laki dan perempuan? Ada yang tahu? Nggak? Yaudah, ayo kita bahas. Apa itu? Nggak tahu. Yaudah, ayo kita bahas. Sekarang kalian duduk seperti semula. Duduk lagi. Nah, jadi perbedaan antara anggota tubuh perempuan dan laki-laki itu bisa terletak pada jenis kelaminnya. Nih, jenis kelamin atau kemaluan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Nah, kalau perempuan itu disebutnya vagina, kalau laki-laki itu disebutnya penis gitu. Dan juga bentuknya itu berbeda. Nah, ketika perempuan dan laki-laki itu sudah pada masa puber, itu biasanya kalau perempuan dadanya itu akan membesar, sedangkan kalau laki-laki itu dadanya tetap seperti ini, nggak ada perubahan gitu. Nah, kalian pernah nggak lihat orang tua kalian, bapak kalian, atau om kalian itu di lehernya kayak ada benjolan di sini? Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya jakun. Laki-laki yang sudah puber itu biasanya akan tumbuh jakun di lehernya di sini. Ya. Sedangkan kalau perempuan itu nggak ada jakunnya gitu. Nah, itu ciri-ciri atau perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan ya anak-anak. Nah, itu kan perbedaan yang terlihat ya. Selain itu juga ada perbedaan lainnya yang hanya dimiliki oleh perempuan. Perempuan itu kalau sudah masa puber biasanya akan menstruasi, ya betul, menstruasi. Nah, setelah menstruasi biasanya nanti dewasanya atau sudah menikah itu akan melahirkan dan juga akan menyusui. Nah, 3 fase tadi biasanya hanya dialami oleh perempuan. Iya, oleh perempuan saja. Laki-laki tidak mengalaminya.
itu hanya dialami oleh perempuan. Sekarang anak-anak kita akan melakukan games, belajar sambil bermain ya. Sekarang semuanya berdiri. Nah, seperti tadi, yang perempuan itu baris di sebelah sini dan yang laki-laki baris di sebelah sini ya. Oke anak-anak, di sini ibu nanti akan menyebutkan pernyataan tentang perubahan fisik, perubahan emosional dan sebagainya. Nah, kalau kalian misalkan merasa itu pernyataan sesuai, misalkan ibu nih ngasih pernyataan yang sesuai untuk cowok atau laki-laki gitu ya, atau laki-laki, kalian cowok atau perempuan, kalian tetap di sini ya, tetap di tempatnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kakak nyebutin pernyataan yang bisa buat keduanya, bisa buat laki-laki dan perempuan, kalian pindah ke tengah ya. Ya. Oke? Nih, kakak sebutinnya. Pernyataan yang pertama, ciri-cirinya itu tumbuh rambut di bagian ketiak dan juga sekitar perut kelamin. Itu buat cowok doang atau bisa buat laki-laki dan perempuan? Kalau misalkan ngerasanya itu bisa buat dua jenis kelamin, kalian pindah ke tengah, kayak lompat gitu ya. Ulang ya. Nah, pernyataan pertama, tumbuh rambut di bagian ketiak dan juga di sekitar kelamin. Itu bisa buat laki-laki atau perempuan atau bisa buat keduanya? Iya, ini kan. Ya betul. Nah, jadi anak-anak, pernyataan tadi itu bisa buat keduanya ya. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan juga di bagian alat kelamin itu bisa dialami oleh perempuan dan juga laki-laki. Ya, oke. Balik ke barisan awal. Pernyataan kedua, mengalami perubahan emosi dan juga mood yang berlebihan. Apa? Tetap di sini. Ya, jeritan di sini. Jeritan sama jeritan. Oke, jadi yang benar itu jeritan dan jelita. Nih, laki-laki maupun perempuan itu pada masa puber itu akan mengalami perubahan emosi dan juga mood yang berlebihan gitu ya anak-anak. Nah, pernyataan yang ketiga, suaranya menjadi lebih berat. Suaranya menjadi lebih berat. Itu dialami oleh apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya betul. Kalau udah puber, biasanya laki-laki itu suaranya akan menjadi lebih berat atau lebih dalam. Sedangkan kalau perempuan itu nggak ada perubahan dalam suaranya gitu. Nah, pernyataan yang keempat, pada masa puber, laki-laki dan perempuan memilih untuk berkumpul dengan teman sebaya daripada keluarga. Itu berlaku untuk laki-laki atau perempuan atau bisa buat keduanya? Oke, yang benar Aulia, Akila, Sabila, sama Azahra. Jadi pernyataan tadi bahwa berkumpul dengan teman sebaya, memilih berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tuanya itu bisa dialami oleh keduanya gitu ya. Biasanya remaja, pokoknya orang yang sudah puber nih biasanya ya, atau remaja itu lebih sering memilih main sama temannya daripada kumpul sama keluarganya gitu. Oke, pernyataan berikutnya, wajah menjadi lebih berminyak dan juga muncul jerawat. Ya, jadi jawaban yang benar adalah keduanya, yang di tengah, baris di tengah. Jadi laki-laki maupun perempuan itu akan mengalami wajahnya berminyak ataupun mengalami munculnya jerawat itu ya, karena adanya perubahan hormon atau juga bisa jadi karena pola hidupnya yang kurang bagus gitu.
Nah, berikutnya adanya menstruasi. Salah. Kan keduanya sih, kalau ketangan itu berarti keduanya, berarti laki-laki juga menstruasi gitu. Perempuan aja. Iya, jadi menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan. Betul, laki-laki mah enggak mengalami menstruasi, tapi mimpi saya tuh. Nah, berikutnya mulai tertarik terhadap lawan jenis dan juga ada keinginan untuk membangun hubungan. Iya, betul. Kok ini? Yang benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah keduanya. Laki-laki maupun perempuan ketika sudah puber itu akan mulai tertarik terhadap lawan jenis dan juga keinginan untuk membangun hubungan atau pacaran gitu. Oke? Di sini juga pasti kalian udah mulai tertarik sama lawan jenis kan? Ya kan? Ya. Oke, bagi-bagi seperti semula. Pernyataan berikutnya itu mulai mengalami mimpi basah. Iya, betul. Jadi jawaban yang benar, mimpi basah ini hanya dialami oleh laki-laki. Jirdan. Nah, yang terakhir, payudara menjadi lebih besar. Itu dialami oleh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi jawaban yang benar itu hanya perempuan yang mengalami perubahan pada dadanya. Kalau laki-laki itu enggak ya, anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang kembali duduk seperti semula. Duduk. Nah, anak-anak, jadi game tadi itu adalah ciri-ciri pubertas yang akan dialami oleh laki-laki dan perempuan, atau bahkan bisa dialami oleh keduanya gitu. Kayak contohnya ciri-ciri yang tadi yang sudah disebutkan sama ibu. Apa aja ciri-ciri yang hanya dialami oleh laki-laki? Apa tuh? Apa? Jakun. Oh, jakun. Ya. Jakunnya mulai besar ya. Terus menjadi lebih berat. iya, suara menjadi lebih berat. Terus Payudara membesar. itu perempuan. Gitu ya. Nah, ini mulai mimpi basah, ibu laki-laki. Kalau perempuan ada yang ingat nggak? Apa aja Payudara membesar. Iya, payudara mulai besar, menstruasi, terus Dada membesar. ya dada lebih besar. Ya payudara. Sama aja, dada sama payudara sama aja. Terus masih ingat? Nah, ciri-ciri yang dialami oleh keduanya, yang dialami oleh laki-laki dan perempuan apa aja? Masih ingat nggak? Bertumbuh bulu di dan di jenis kelamin. Betul. Tumbuh bulu di ketiak dan di kemaluan. Betul. Terus masih ingat? Apa lagi? Mulai tertarik dengan lawan jenis, ya, dan ada keinginan untuk memulai hubungan. Terus ada yang ingat nggak apa lagi? Lupa? Adanya perubahan terhadap mood gitu ya, perubahan emosionalnya gitu. Oke anak-anak, kan kita tadi sudah membahas tentang pubertas, ciri-ciri dan sebagainya. Nah sekarang kita akan membahas tentang konsep diri positif ya. Di sini ibu akan membagikan kertas masing-masing ke kalian. Ini Akila ambil kertas dan pulpennya. Akila, terus Aulia, ini Suardi. Kalau misalkan pulpennya nggak nyala, bilang ya.
Bentar ya. Ini punya itu tidak ada hijau. Makanya hijau. Ini siapa? Mulia. Ini Mulia. Yahdi. Delita. Bentar. Belum ada Inggrisnya. Ini Anjaka dan ini Adila. Pada nyala semua gak boleh? Nyala. Nyala? Nyala semua? Nyala semua? Udah. Nah, kalian nanti membuat simbol dari alam, entah itu matahari, entah itu bulan, bintang, pohon, bunga, dan sebagainya. Intinya simbol dari alam aja ya, yang sesuai keinginan kalian. Kalian tuh pengen pakai simbol apa gitu, dan juga kalian tuh tahu gitu maknanya apa. Ini simbol ini untuk menggambarkan menjadi remaja ya, menggambarkan menjadi remaja yang kalian inginkan. Oke? Jirdan, lihat dulu. Contohnya, oh ini enggak nyala, ya. Ini nih. Oke, kayak contohnya matahari gitu ya. Contohnya matahari, misalkan ibu pilih simbol matahari. Nah, maknanya karena ibu itu ingin menjadi remaja yang semangat, yang aktif dan juga ceria. Nah, kalian kan di atasnya itu gambar simbolnya, simbol yang kalian inginkan. Lalu di bawahnya tulis maknanya ya, maknanya gitu. Kalian ingin menjadi remaja yang seperti apa? Nanti kakak berikan contohnya. Lalu berikutnya kalian tulis tiga kekuatan untuk mewujudkan cita-citanya gitu. Kayak contohnya kakak kasih contoh ya, ibu kasih contoh. Misalkan ibu itu milih simbol matahari karena ibu ingin menjadi remaja yang aktif, yang semangat dan juga ceria. Terus nanti di bawahnya itu kasih maknanya. Kan maknanya udah ya. Gini, saya Lia gitu akan menjadi siswa yang ceria, semangat dan juga aktif. Kemudian kalian tuh di bawahnya lagi nulis 3 kekuatan diri, kayak contohnya rajin gitu, jujur dan pantang menyerah gitu. Paham nggak? Paham? Jadi yang pertama itu gambar simbol. Nanti yang kedua itu tulis makna simbol tersebut. Nanti yang ketiga, yang terakhir, iya, 3 kekuatan diri. Misalkan makna simbol matahari semangat gitu. Apa? Bintang atau terserah sama Jirdan. Menurut Jirdan bintang itu menggambarkan apa ya gitu. Kita cerah atau apa gitu. Misalnya nih, pohon itu kuat dan sehat gitu. Kalau pelangi itu bahagia dan juga penuh harapan. Kalau bunga itu tumbuh dan juga berkembang gitu. Kalau bintang itu misalkan apa ya? Kan bintang itu menjadi ini ya, kayak indah gitu. Bintang itu menjadi remaja yang indah. Apa enggak kalau misalkan bulan misalkan mau menjadi remaja yang pemberani gitu, pemberani dan juga lembut gitu. Ngerti? Paham semuanya? Silakan sekarang kalian menggambar simbol sesuai keinginan kalian masing-masing. Silakan kasih nama, terserah, boleh. Saya
Oke anak-anak, gimana gambarnya sudah selesai? Sudah. Oke, nah sekarang kalian itu berpasangan dengan teman di sebelahnya. Masing-masing itu menjelaskan gambar apa yang dibuat, terus apa makna dari gambarnya atau simbolnya, dan juga kalian itu menyebutkan kekuatan yang kalian tulis ya. Kayak contohnya nih, kalau ibu, misalkan ibu menggambar bunga ya. Nah, ibu menggambar bunga karena ibu itu ingin terus berkembang menjadi lebih baik. Terus juga 3 kekuatan yang ibu tulis yaitu rajin, disiplin, dan juga suka membantu teman. Gimana anak-anak, ngerti nggak? Ngerti. Nah, nanti kalian itu bergantian ya, bergantian. Misalkan awalnya Akila nih, Akila menceritakan apa simbol yang ditulis, terus apa maknanya, dan juga apa 3 kekuatan yang ditulis gitu. Nah, nanti Aulia mendengarkan, terus begitu pun sebaliknya, gantian, Aulia yang cerita, Akila yang mendengarkan. Oke? Mulai ya. Sekarang silahkan berpasangan saling menceritakan. Simbol yang saya bikin adalah matahari, yang maknanya saya ingin menjadi remaja yang ceria dan semangat. Kekuatannya supaya hidup lebih cerah, indah, dan membawa semangat setiap hari. Oke, itu kan Aulia. Silahkan gantian Akila. Simbol yang saya bikin adalah pohon. Maknanya adalah Akila, suaranya digedein biar Aulianya kedengeran. simbol yang saya bikin adalah pohon. Maknanya adalah saya memilih pohon karena saya ingin menjadi remaja yang kuat dan sehat. Kekuatannya rajin, pantang menyerah, pintar. Simbol itu matahari. Merah, merah matahari. Oke, jadi simbol yang dipilih oleh Holis itu matahari karena maknanya matahari itu cerah gitu ya. Kekuatannya apa yang dipilih sama Holis? Oh, cerah juga. Berarti Holis ini kekuatannya kayak ceria, aktif ya. Oke, gantian, silahkan Suwardi. Saya menggambar matahari. Makna matahari itu cerah dan juga bikin kuat di tubuh. Oke. Kekuatan itu bikin sehat dan bikin kuat tenaga. Jirdan. Udah. Saya menggambar matahari. Maknanya saya memilih bunga karena cerah dan indah. Kekuatannya bunga indah, cerah, aktif, sering merawatnya. Oke, gantian ya Jirdan. Saya menggambar simbol bintang. Maknanya saya menggambar simbol bintang karena tetap bersinar walaupun di malam hari. Kekuatannya agar terlihat bersinar walaupun bukan bintang. Saya membuat simbol bunga. Maknanya adalah saya ingin menjadi remaja yang indah dan sehat. Kekuatannya cantik, indah, dan semangat. Saya menanam pohon apel dan saya mengambil apel dan makna simbol. Saya menanam pohon apel dan saya mengambil apel dan dimakan ikan. Kekuatan
Saya bekerja keras menyiramnya. Oke, jadi tadi itu menggambar simbol pohon karena maknanya itu rajin gitu ya, rajin. Terus Syahdi ini memiliki kekuatan pekerja keras dan pantang menyerah. Simbol yang saya gambar adalah bunga. Maknanya adalah bunga yang cantik, indah, dan sehat. Kekuatannya adalah bunga yang bertumbuh biak, sehat, dan kuat. Simbol yang saya gambar matahari karena saya ingin menjadi remaja yang semangat. Kekuatan pantang menyerah, pintar, dan cerdas. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah saling menceritakan dan juga mendengarkan dengan teman di sebelahnya kan? Itu adalah simbol untuk konsep diri positif. Jadi kalian tuh harus memiliki konsep diri yang positif, apalagi kalian ini sudah beranjak remaja gitu. Di sini umurnya rata-rata 10 sampai 12 tahun kan? Oke, gitu. Nah, kenapa konsep diri ini positif ini penting? Karena kalian sudah beranjak remaja. Biasanya anak-anak menuju peralihan ke remaja itu banyak sekali problem. Problem ini terjadi karena adanya perubahan fisik, terus perubahan emosional, dan juga perubahan pola pikir dan sebagainya. Biasanya itu kalian masih belum siap gitu adanya perubahan tersebut. Nah, makanya kalian itu penting untuk memiliki konsep diri yang positif. Kalian bisa mengembangkan konsep diri yang positif itu bisa mulai dari yang sudah ditulis di kertasnya masing-masing. Kayak misalnya yang menggambar matahari gitu, menggambar matahari maknanya semangat, ceria, terus juga kekuatannya aktif, cerdas, dan sebagainya. Itu bisa kalian terapin ke kehidupan masing-masing gitu, ke kehidupan sehari-hari gitu. Kalian bisa nerapin atau belajar untuk menjadi pribadi yang semangat, ceria, dan aktif gitu. Terus juga ada kan yang menggambar pohon, itu bisa dimaknai dengan sehat, subur, dan sebagainya. Kalian bisa menerapkan konsep diri yang sudah kalian tulis di kertas masing-masing ya. Nah, konsep diri ini penting kalian tanamkan sejak sekarang karena biasanya anak baru pubertas gitu atau anak yang baru beralih ke masa remaja itu biasanya kalian ini mengalami minder gitu, terus sering membandingkan diri dengan teman dan juga malu gitu. Kalian itu nggak boleh minder atau insecure dengan bentuk tubuh kalian. Kayak misalnya kalian sering ngebandingin tubuh kalian gitu dengan temennya, kayak kok saya mah tubuhnya kayak gini sih gitu, kok teman saya mah lebih cantik atau lebih ganteng. Itu nggak boleh ya. Oke? Nah, anak-anak, selain kita itu harus memiliki pola pikir yang sehat, kita juga perlu menjaga pola makan. Karena apa? Karena ketika kita ingin menjadi remaja yang sehat, kita itu harus atur pola makannya juga. Kita harus makanan yang bergizi, terus juga minum cukup air biar kalian ini enggak dehidrasi. Terus istirahat yang cukup dan juga berolahraga. Karena ketika kita ini sudah bisa mengatur pola hidupnya sehat, ini nanti masa pubertasnya ini bakal lancar gitu, nggak ada problem-problem. Biasanya kalau pola hidupnya yang buruk nanti akan mempengaruhi pada menstruasinya gitu, entah menstruasinya lambat atau sebagainya. Nah, di sini ibu akan menekankan kembali bahwa pubertas itu normal dan juga pasti dialami oleh semua orang. Dan juga mimpi basah juga
normal dan dialami oleh semua laki-laki gitu ya. Setiap anak itu berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Biasanya kalau perempuan masa pubernya itu dimulai pada usia 9 sampai 12 tahun atau 13 tahun gitu. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu masa pubernya lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Biasanya dimulai pada usia 10 tahun sampai 14 tahun gitu. Nah, jika misalkan kalian nih sudah ngalamin menstruasi atau mimpi basah, kalian itu nggak perlu malu. Kalian bisa ceritakan ke orang yang kalian percaya gitu, contohnya orang tua gitu. Terus kalian juga nggak perlu malu sama bentuk tubuh kalian karena berbeda dengan teman sekitarnya gitu. Karena apa? Karena perkembangan setiap individu itu berbeda-beda. Kalian hanya fokus pada kelebihan diri dan juga kalian fokus menjaga kesehatan diri kalian. Oke anak-anak, karena sesi belajar kita hari ini sudah selesai, ibu itu akan memberikan waktu atau sebagai penutup kalian menempelkan kertas kuning ini ke perasaan yang ada di sini. Di sini ada bahagia, ada sedih, ada marah, ada takut, ada semangat, bosen, ngantuk, dan juga ini tuh khawatir gitu ya. Nah, ini perasaan ini tuh yang kalian alami selama belajar pada hari ini gitu. Ngerti? Ngerti. Maju satu-satu ya. Maju satu-satu, oke? Nanti ibu panggil. Mau cowok dulu atau cewek dulu? Cowok. Dari siapa? Jirnan. Bisa kan buka ininya? Bisa. Orang bisa. Nih, Jirnan. Oke. Lalu Olis. Bisa Olis? Kalau nggak bisa biar ibu. Bisa. Bisa. Berikutnya Suardi. Ini bisa bukannya Suardi atau kaki banget? Nih Suardi. Oke, selanjutnya Akila. Silakan maju dan tempelkan kertas kuning ini ke tabel perasaan. Berikutnya Mulia, silakan maju, tempelkan kertas kuning ke tabel perasaan. Terus Yahdi bisa. Nah, Yahdi maju. Lalu Jelita maju. Jelita. Ajaka. Ajaka. Dan yang terakhir Sabila. Sabila. Oke, jadi anak-anak, ini berarti kalian di tabel perasaan ini lebih banyak, malah lebih dominannya itu ke semangat dan juga happy ya. Berarti kalian belajar sama ibu hari ini tuh happy dan excited ya. Oke, ibu bersyukur dan juga berterima kasih banyak ke anak-anak untuk hari ini. Nah, karena sesi belajar kita sebentar lagi itu selesai, kita
lebih baik nyanyi pubertas terlebih dahulu. Ada yang sudah hafal? Belum? Nanti kita bareng-bareng ya. Oke anak-anak, kita menutup kegiatan ini dengan nyanyi bareng-bareng. Nanti di sini ibu ibu yang nyanyi dulu, nanti kalian ikutin ya. Soalnya ini first time kalian nyanyi lagu pubertas kan, masih belum tahu nadanya kan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Di masa pubertas sikapku tepat. Di masa pubertas sikapku tepat. Makanan bergizi dan pola hidup yang sehat, cukup beristirahat. Pola hidup yang sehat, cukup beristirahat. Makanan bergizi dan berolahraga. Makanan bergizi. Muka dan rambut dicuci selalu. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju aku selalu waspada. Bila memakai baju aku selalu waspada. Menutupi aurat bersih serap keringat. Menutupi aurat bersih serap keringat. Oke, sudah itu kan? Sudah hafal nadanya? Sudah. Ini liriknya kelihatan? Kelihatan. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Di masa pubertas sikapku tepat. Pola hidup yang sehat, cukup beristirahat. Makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju aku selalu waspada. Menutupi aurat bersih serap keringat. Yeay. Oke anak-anak, karena ini sesi belajarnya sudah habis, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua. Di sini Ibu ada reward snack untuk kalian semua. Soalnya kalian sudah berpartisipasi aktif pada kelas hari ini, gitu ya. Bentar ya, Ibu mau ambil snacknya terlebih dahulu, oke? Oke, nanti kalian yang disebutin namanya maju satu-satu ya. Mau cowok dulu atau cewek? Coba Suwardi sama Aulia sweet dulu. Siapa yang menang? Oh, menang siapa itu? Cewek, Cowok. Oke. Irdan maju. Bentar, mana ini? Ini tuh reward buat kalian ya, soalnya udah aktif gitu buat ikut kelas kali ini. Ini buat Irdan. Ini rewardnya kecil-kecilan aja. Olis, Olis, terus Suwardi, ya, terus Mulia,
Yang terakhir cowoknya Yahya, Yahdi. Oke, sekarang kan cowoknya udah selesai. Sekarang gantian cewek. Aulia dulu. Aulia. Akila. Sabila. Nadara. Yang terakhir Jelita. Oke, gimana perasaan hari ini anak-anak? Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak karena sudah berpartisipasi aktif pada kelas hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali supaya ilmu ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin? Akila lagi. Jarwo. Akila. Silakan pimpin doanya Akila. Duduk siap. Duduk rapi. Yang sudah mulai.